Salam budaya. Apa kabar saudaraku? Senang rasanya saya Gigi Sugiono kembali hadir menyapa Anda dalam balutan energi, tradisi budaya misteri dikemas api dalam kaca negara. Kali ini saya akan bertutur tentang warung lintasan roh penasaran menuju alam goib. Kereta ekonomi yang membawaku ke Surabaya ini serasa berjalan lambat. Dari stasiun Tugu berangkat jam 17.15 menit. Rencananya jam 21.15 menit tiba di stasiun Surabaya Kota. Sebenarnya aku ingin tahu kebenaran cerita dari mantan guruku ini. Kalau di Surabaya ada dua warung yang menjadi transit dari para makhluk halus. Satu di kawasan Makam Kembang Kuning, Kota Sempit. Stasiun tidak jauh dari kawasan Jembatan Merah. Sesampainya di Surabaya, aku dijemput temanku dan menginap di rumahnya. Dia sahabatku yang dulu pernah sebangku waktu di sekolah menengah pertama di Jogja. Dia pindah ke Surabaya mengikuti orang tuanya yang bertugas sebagai pimpinan di sebuah bank swasta. Namanya Andri Lim, blasteran Belanda Tionghoa. Mamanya Belanda, papanya China. Dia hobi baca komik-komik silat karya Kuping Hu dan juga cerita-cerita horor dari luar negeri. Meski kami berjauhan, hubungan baik itu tetap terjalin via telepon. Mungkin karena punya hobi yang sama, aku dan Handri jadi lebih akrab. Semula info dari Pak Kandar itu kuanggap biasa-biasa saja. Namun pada Senin Pahing, tanggal 2 Maret 2023, Pak Kandar memanggilku ke rumahnya dan menceritakan kembali cerita itu dengan sangat jelas. Sepertinya dia tahu betul dengan lokasi dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Seperti Mbok Semi, si pemilik warung, Ning Sayem, tukang sayur, Cak Markasan, tukang becak yang biasa mangkal di depan warung, dan Cak Paidi, tukang parkir. Kejadian itu kuceritakan pada Andri Lim, dan akhirnya kami berdua sepakat datang ke rumah Pak Kandar minggu kedua di bulan Mei. Sejak menerima kabar itu, Andri datang ke lokasi kejadian mencari orang-orang yang diceritakan Pak Kandar. Sayangnya, Andri hanya bisa bertemu Cak Markasan, si tukang becak itu. Warung dan orang-orang yang diceritakan gagal ditemui. Karena rasa penasaran, Andri tiap hari menyempatkan datang ke lokasi, berharap bisa bertemu dengan orang-orang itu. Sementara lokasi lain di Makam Kembang Kuning berhasil dilacak tidak jauh dari Patung Pilon. Senin Legi jam 9 malam, Andri duduk di pinggir Kalimas, tidak jauh dari jembatan. Dia mengamati sudut stasiun itu dari seberang sungai. Menurut info, warung itu muncul saat bulan sabit. Setelah hampir 1 jam, dia dikejutkan dengan kedatangan seseorang dan menepuk pundaknya dari belakang. "Mau ngopi tak mas?" sapa orang itu. Aku hanya mengangguk dan menggeser duduknya. Orang itu berjalan lurus ke utara dan lenyap di sekitar taman. Minggu kedua di bulan Mei akhirnya datang juga. Aku menunggu Andri Lim di stasiun Tugu.
Rencananya setelah beristirahat sore nanti, kami mau sowan ke rumah Pak Kandar di Jalan Nagan Kulon. Selepas maghrib, kami berboncengan sepeda motor menuju kediamannya. Setelah 10 menit perjalanan, akhirnya sampai juga di rumah Pak Kandar. Rumah joglo dengan halaman luas, dikelilingi pagar. Bangunan kuno itu tampak asri namun sedikit menyeramkan. Lampu pendopo menyala terang, sementara bagian dalam rumah hanya kelihatan temaram. Setelah beberapa kali uluk salam, seorang laki-laki paruh baya membuka pagar dan mengajak kami masuk ke pendopo. Beberapa saat kemudian, seorang wanita muda membawa nampan berisi camilan dan 3 cangkir kopi. Mereka memperkenalkan diri bernama Suro Sentiko, adik dari Pak Kandar, dan anaknya Roro Resti. Setelah cukup basa-basinya, akhirnya saya menyampaikan maksud kedatangan kami. Betapa terkejutnya saat mendapat jawaban bila Pak Kandar sudah meninggal awal Januari 3 bulan lalu. Kami benar-benar terkejut mendengar kabar itu. Setelah mendapat informasi dengan jelas, kami segera pulang. Di perjalanan, kami sempat berhenti di warung lesehan, sekedar minum wedang ronde dan menikmati jagung bakar. Melihat kenyataan itu, tekad kami semakin bulat. Cerita Pak Kandar harus kami selesaikan. Ini amanah yang tersamar. Dan keesokan harinya, Andri Lim kembali ke Surabaya dengan kereta api dari stasiun Tugu. Berbekal informasi dan hasil kunjungan kami ke rumah Pak Kandar, kami sepakat melakukan investigasi setelah aku datang ke Surabaya, dan Andri Lim menjadi rekan yang pas untuk melakukan pekerjaan itu. Dan sekaranglah saatnya. Setelah cukup beristirahat, dengan sepeda motor, kami menelusuri jalan-jalan utama di kota pahlawan ini. Kami berjalan ke utara menuju pusat kota lama. Setelah 15 menit perjalanan dari rumah Andri, sampailah kami di Jembatan Merah. Kami duduk di trotoar sambil minum kopi, menunggu Cak Markasan, tukang becak yang biasa mangkal di warung. Kami berharap orang ini bisa menjadi tabir pembuka misteri warung gaib ini. Mungkin nasib lagi kurang hoki, dari jam 7 sampai jam 11 malam, kami tidak berhasil ketemu Cak Markasan. Selanjutnya, kami bergeser menuju kawasan Kembang Jepun dan Jalan Panggung yang banyak tukang becak mangkal. Setelah berkeliling di kawasan itu, jam 1 dini hari, kami sepakat pulang dan investigasi dilanjutkan keesokan harinya di makam Kembang Kuning. Sore itu cuaca cerah, meskipun siang tadi hujan mengguyur kota Surabaya. Setelah maghrib, kami berangkat menuju makam Kembang Kuning. Dulu makam ini untuk pemakaman warga negara Belanda di Surabaya, dan sekarang berkembang menjadi pemakaman Kristen untuk warga etnis Tionghoa. Setelah 10 menit perjalanan, sampailah kami di Jalan Diponegoro. Tak lama lagi, kami akan sampai di makam Kembang Kuning. Andri menghentikan motornya secara mendadak. Pandangannya tertuju pada seorang laki-laki yang sedang membeli kembang. "Gus, iku Cak Markasan tukang becak iku, Gus," kata Andri Lim padaku. "Ya wis, ditunggu ae. Ayo dibuntuti ape nang ndi wong iku." Demikian jawabku. Pelan tapi pasti, becak ini berjalan pelan menuju makam Kembang Kuning. Dari jarak 50 meteran,
Aku mengikuti dari belakang. Saat jalan menanjak, becak ini tidak mampu. Kaki tua Cak Markasan sudah tidak mampu mengayuh pedal becaknya. Bergegas aku segera turun dan membantu mendorong. Sesampainya di patung pilot, becak ini berhenti. Tanpa basa-basi, tanganku dipegang dan diajak menuju patung pilot. Andri mengikutinya dari belakang. Selanjutnya kami bertiga duduk berhadapan. "Rek, sakjane aku ngerti, opo tujuanmu ngetutno aku?" ujar Cak Markasan membuka percakapan. Kami tidak menjawab dan hanya diam. Beberapa saat kemudian, kembang yang dibelinya dibuka dan ditaburkan di makam di depannya. Sisanya ditaburkan di sekitar kami duduk. Beberapa saat kemudian, suasana jadi berubah. Ada hawa dingin menyeruak. Tiba-tiba angin halus menerpa wajah kami. Saat aku berpaling ke belakang, ada cahaya lampu dari bangunan kayu sederhana yang menyatu dengan tembok makam. Aneh. Sepertinya bangunan itu tidak ada, demikian ujarku dalam hati. Tiba-tiba Pak Markasan memberi kode dengan menempelkan jari telunjuknya di bibir. "Jangan takut, kamu diam saja. Apa yang kamu harapkan segera terwujud," ujar Pak Markasan. Tubuh ini serasa kaku, tak mampu digerakkan. Jantung berdetak kencang dan mulut seperti terkunci rapat. "Cak, tamune opo wis mbok sugu? Iki lho kopine." Suara wanita itu muncul dari dalam warung. "Yo yu, tolong gawa mrene," jawab Cak Markasan singkat. "Monggo diseruput kopine mas," kata wanita itu pada kami. Jam 9 malam, satu demi satu tamu mulai berdatangan. Ada yang berjalan kaki, naik becak, dengan sepeda motor, bahkan ada yang membawa mobil mewah. Mereka duduk melingkar di patung pilot ini. Sementara di samping tempat duduk kami penuh dengan kopi dan aneka jajanan. Sepertinya Cak Markasan dan wanita pemilik warung ini sangat dihormati. Tiba-tiba Cak Markasan memerintahkan seorang tamu yang masih remaja untuk berkenalan dan menceritakan kisahnya. "Namaku Rina. Aku hamil sebelum menikah dengan Anang pacarku. Saat usia kandunganku 7 bulan, aku ditinggal Anang menikah dengan perempuan pilihan orang tuanya. Saat pulang kuliah, sepeda motorku ditabrak truk dari belakang. Aku tewas di lokasi kejadian. Sementara bayiku berhasil diselamatkan dengan operasi sesar. Di alam sana, aku tidak tenang. Aku hanya ingin melihat anakku tumbuh dewasa dan sukses." Selama bertemu Pak Markasan dan semua keluarga besar di sini, aku merasa tenang damai. Tempat ini menjadi sarana transit menuju alam keabadian. Sebelum menutup ceritanya, Pak Markasan berkata lirih pada wanita itu, "Tunjukkan wajahmu sesungguhnya." Setelah berpaling, wajah cantik dengan rambut sebahu itu berubah menakutkan. Separuh wajahnya hilang dengan rambut acak-acakan. "Nah, apa kamu berdua masih sanggup melihat kejadian yang lebih mengenaskan?" tanya Pak Markasan. "Tidak Pak, cukup, sudah cukup. Saya hanya ingin bertanya 2 hal. Siapa sebenarnya Pak Kandar dan bapak-bapak semua? Kedua, tempat apa yang saya datangi ini?" Tiba-tiba pertanyaan itu meluncur dari mulutku, seakan ada yang mendorongnya. Sebelum menjawab pertanyaanku, Pak Markasan melihat ke atas dan menatap rembulan. Kemudian menghirup nafas panjang
seakan berat menjawab pertanyaanku ini. Baiklah, saya akan menjawab, tapi dengan syarat. Kamu harus menyudahi petualanganmu ini. Dengar baik-baik, aku tidak akan mengulanginya, kata Pak Markasan. Sebenarnya, Pak Kandar itu bertugas sebagai penjaga alam manusia dan alam gaib. Dia ada di antara kedua alam itu. Kedua tempat ini merupakan sarana masuk ke alam gaib. 100% orang-orang yang mampir ke sini sudah meninggal. Namun, ada kewajiban di alam manusia yang belum terselesaikan. Makanya, dia akan riwa-riwi dari alam manusia ke alam gaib. Dan disinilah tempat transitnya. Ujar Pak Markasan mengakhiri ceritanya. Nah, sekarang kalian silakan pulang. Ini ada titipan hadiah dari gurumu. Tanpa dikomando lagi, kami tiba-tiba bisa berdiri. Namun betapa terkejutnya saat melihat tamu yang hadir di tempat itu. Semuanya adalah hantu pocong dan para kuntilanak. Saudaraku, apapun itu, bila sudah kehendaknya, pasti akan terwujud. Jangan memandang dengan sebelah mata sesuatu yang tidak kasat mata. Akhirnya saya Gigi Sugiono mohon pamit. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jumpa lagi dalam kesempatan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.